Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Nur Aisyah sebagai pembedah dan rekan saya Mukhtar Dwi Samudra sebagai pembahas. Di sini kami akan membedah sekaligus membahas tentang buku ciptaan dari Bapak Dr. Muhammad Arif yang selaku dosen mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Buku ini berjudul Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara. Dalam buku ini, kami mengambil bab 4 yang berisi tentang karakter pendidikan. Jadi, di dalam buku ini menjelaskan bahwa keberhasilan suatu bangsa dalam memperoleh citanya tidaklah hanya dari sumber daya alam, melainkan potensi yang berkualitas dari sumber daya manusia sangat berperan penting. Dan ada pula yang mengatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas dan karakter bangsa manusia itu sendiri. Pendidikan karakter rupanya mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah untuk segera diimplementasikan di sekolah-sekolah sebagai program utama. Penerapan pendidikan karakter memerlukan pemahaman yang jelas tentang konsep pembentukan karakter dan pendidikan karakter itu sendiri. Di dalam bab ini terdapat 3 poin yang akan saya dan rekan saya jelaskan. Yang pertama, ada pengertian pendidikan, yang kedua, pengertian karakter, dan yang ketiga, ada pengertian pendidikan karakter. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Jadi, pendidikan adalah kegiatan sosial budaya masyarakat dan bangsa yang sangat penting dan vital dalam membangun dan mengembangkan kualitas warga negara dan bangsa untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang. Ada pula yang mendefinisikan pendidikan sebagai proses di mana sebuah bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah untuk membentuk karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial di subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimiliki. Setelah kita mengetahui esensi pendidikan secara umum, maka yang perlu diketahui selanjutnya adalah hakikat karakter, sehingga bisa ditemukan pengertian pendidikan karakter secara komprehensif. Untuk yang poin selanjutnya, yaitu pengertian karakter, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mukhtar Dwi Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mukhtar Dwi Samudra akan melanjutkan pembahasan materi. Yang pertama adalah pengertian karakter. Karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin yang berarti karakter, yang berarti watak, tabiat, sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seorang atau sekelompok orang. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat. Sementara dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata karakter diartikan sebagai tabiat, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti yang membedakan seorang dengan yang lainnya, dan watak. Ki Hajar Dewantara memandang karakter sebagai watak atau budi pekerti. Menurutnya, budi pekerti adalah bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang kemudian menimbulkan tenaga. Lebih jauh lagi, menurut seorang tokoh psikologi Amerika yang bernama Alport, mendefinisikan karakter sebagai menentu bahwa seseorang sebagai pribadi. Sedangkan menurut Ahmad Tafsir menganggap bahwa karakter yaitu spontanitas manusia dalam bersikap atau perbuatan yang telah menyatu dalam diri manusia, sehingga ketika muncul sudah otomatis tidak perlu dipikirkan lagi.
Dalam Al-Quran disebutkan mengenai perintah berbuat kebajikan yang mana terdapat dalam surah An-Nahl ayat 90, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkinan dan permusuhan, dan memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Pembentukan karakter juga tidak lepas dari peran guru, karena segala sesuatu yang dilakukan oleh guru mampu mempengaruhi karakter serta didik. Karakter terbentuk dari 3 macam bagian yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral dan perasaan moral dan perilaku moral. Dari beberapa definisi karakter tersebut, dapat disimpulkan secara ringkas bahwa karakter adalah sikap, tabiat, akhlak, kepribadian yang stabil sebagai hasil proses konsolidasi secara progresif dan dinamis. Sifat alami seseorang dalam merespon situasi secara bermoral, watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dapat digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Sifatnya jiwa manusia mulai dari angan-angan sampai menjelma menjadi tenaga. Yang kedua adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan salah satu wacana pendidikan yang dianggap mampu memberikan jawaban atas kebuntuan dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan itu, pendidikan karakter juga diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya. Terminologi pendidikan karakter mulai ramai diperbincangkan sejak tahun 1990-an. Thomas Likona dianggap sebagai pengusungnya melalui karyanya yang sangat memukau. The Return of Character Education adalah sebuah buku yang menyadarkan dunia barat secara khusus di mana tempat Likona hidup, dan seluruh dunia pendidikan secara umum, bahwa pendidikan karakter adalah sebuah keharusan. Inilah awalnya kebangkitan pendidikan karakter. Mengacu pada berbagai pengertian dan definisi tentang pendidikan dan karakter, secara sederhana dapat diartikan bahwa pendidikan karakter adalah upaya sadar yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang pendidik untuk menginternalisasikan nilai-nilai karakter kepada seseorang yang lain, peserta didik, sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, berpikir, dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan karakter. Di antaranya Likona yang mendefinisikan pendidikan karakter sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk membantu seseorang memahami, peduli, dan bertindak dengan landasan nilai-nilai etis. Pendidikan karakter menurut Likona mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Upaya ini memberi jalan untuk menghargai persepsi dan nilai-nilai pribadi yang ditampilkan di sekolah. Fokus pendidikan karakter adalah pada tujuan-tujuan etika, tetapi praktiknya meliputi penguatan kecakapan yang penting dan mencakup perkembangan sosial siswa. Ada 9 pilar yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 1. Karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan tanggung jawab. 3. Kejujuran. 4. Hormat dan santun. 5. Dermawan, suka menolong, dan gotong royong. 6. Percaya diri dan pekerja keras. 7. Kepemimpinan dan keadilan. 8. Baik dan rendah hati. 9. Karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Ke-9 karakter itu perlu ditanamkan dalam pendidikan holistik dengan menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Hal tersebut diperlukan agar anak mampu memahami, merasakan, atau mencintai dan sekaligus melaksanakan nilai-nilai kebajikan. Bisa dimengerti jika penyebab ketidakmampuan seseorang untuk berperilaku baik, walaupun secara kognitif
anak mengetahui karena anak tidak terlatih atau terjadi pembiasan untuk melakukan kebajikan. Dony Kousuma mengungkapkan bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang dilakukan secara individu dan sosial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kebebasan individu itu sendiri. Dari sini dapat dipahami bahwa pendidikan karakter tidak membatasi setiap individu untuk berpendapat atau mengeluarkan suaranya masing-masing, sehingga akan mengetahui karakter yang ada pada dirinya. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada di dalam peserta didik, dan akan dikembangkan melalui pembiasan sifat-sifat baik, yaitu berupa pengajaran-pengajaran nilai-nilai karakter yang baik. Pendidikan yang baik tidak akan lepas dari peranan pendidik atau guru yang dengan profesional mengajarkannya akan mengantar anak didik menuju suatu keberhasilan kelak. Guru memiliki tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dengan pendidikan juga merupakan pintu masuk menuju masa depan yang gemilang. Hasil gemilang adalah milik orang yang mempersiapkan pendidikan sejak dini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada aspek kognitif saja, akan tetapi lebih berorientasi pada proses pembinaan potensi yang ada dalam diri peserta didik dan akan dikembangkan melalui pembiasaan sifat-sifat baik, yaitu berupa pengajaran-pengajaran nilai karakter yang baik.